Sita pertama ngarap sain lengai. Sain lihat ini. Itu rap. Oh, lu tak bisa mi. Kan kalau lagi pak. Lah. Wah. Ini sih kebalik. Kebalik pitanya ini. Coba tolong dibalik dulu. Selamat malam. Hah? Apa itu? Kalau mas orang Jawa selalu kalau hormat selamat malam, heran dia. Perhatikan orang Jawa. Selalu tangannya di sini di bawah. Selamat malam. Orang Jawa itu menganut pepatah lama. Gimana? Daripada 10 burung di pohon lebih baik 1 di tangan. Wah. Ya. Siapa? Mana? Agam. Aku sudah nggak jadi Batak, Gam. Tadi siang, aku datang ke kantor USI, menemukan Bapak Direktur, Bapak Yoni. Terus? Ada kan, Bapak? Saya datang ke kantornya, nggak ada, nggak ada Bapak. Ada sekretarisnya. Kemana Bapak? Aku bilang, sedang keluar sebentar ke kamar kecil. Oh. Aku tunggu terus. Nggak lamanya Bapak Yoni datang. Pas datang gitu, sekretarisnya bingung ngeliatin, gini aja terus. Liatin. Rupanya resletingnya lupa diturunin. Lupa dinaikin. Ya. Aku perhatikan. Lantas sekretarisnya bilang begini, maaf Pak, katanya. Kenapa? Garasinya terbuka Pak, katanya. Sopan tuh sopan. Ya. Saya sudah tutup, kata Bapak Joni. Garasi Pak, terbuka Pak, katanya. Pembantu saya di rumah yang nutup, katanya. Masih mendebat ya? Nggak lama kemudian saya udah ngobrol, pulang Bapak Yoni sebentar, break makan siang di rumah. Ketemu istrinya bingung. Loh, Mas, nggak malu di kantor itu resleting nggak dinaikin, katanya. Terus dia ingat, ini barangkali yang dimaksud garasi sama sekretaris, katanya. Dia balik lagi ke kantor, masih ada saya. Terus udah gitu ketemu sekretarisnya. Nona, Nyonya, sekretarisnya Nyonya. Ya aku nggak tahu, soalnya begitu aku datang cincinnya dicopot. Terus dia bilang, Nyonya, katanya, tadi nggak lihat Mercedes saya di garasi, katanya. Sombong. Maaf Pak, nggak lihat Pak, katanya. Mercedes saya baru cuci, baru bersih, katanya. Nggak lihat. Nggak lihat Pak, sungguh Pak, yang saya lihat bemo Pak. Mas, masih jadi tentara? Hah? Masih jadi tentara? Enggak lagi, saya udah pensiun. Letkol saya, pensiun. Letkol? Iya, letnan kolot. Dari dulu letnan dulu nggak naik-naik. Sekarang apa pangkatnya? Tengjen. Tengjen? Iya. Apa itu? Tetangga jenderal. Alah. Bangga sekali tetangga jenderal. Aku kenalnya waktu dulu dia pangkatnya kopral. Kejadiannya waktu tugas di Jawa Barat, masih tahun sebelum Jepang lah. Kopral. Mana tentara sebelum Jepang ada? Ya kau kopral gadungan. Kenalannya istrinya nih penjual warung, janda waktu itu. Wah, hebat kali lah pokoknya. Nyonya sekretaris barangkali. Terus dia suka menggodanya itu malam-malam datang ke warung, dicoleknya itu Nona. Neng, kopral, katanya. Genit sekali istrinya. Dicolek lagi. Neng, pral jangan begitu dong, pral malu, pral banyak orang, pral, katanya. Colek lagi, ambil pisang goreng, colek. Pral, malu kan dilihat orang, pral, begitu, pral. Lama-lama dia kesel, petromaknya dimatiin, yang bunyi tinggal pral, kopral. Rutin. Nyoleknya rutin. Ya, gantian. Asli Jawa? Hah? Ya asli, makanya saya belakangan. Kalau orang Jawa itu kan selalu lambat. Pernah saya pulang ke Jawa, ke Yogyakarta ya, sekatenan. Saya lihat itu tentara Jawa diperagakan kembali. Itu Mauludan itu ya.
Ngeludah. Pameran kerajaan Jawa. Iya, zaman dulu tentara Jawa diperagakan kembali, tentara kok Jawa. Kan kalem ya. Wah, 1000 orang di lapangan di alun-alun, komandannya datang bawa tombak, tentaranya pakai tombak, sudah siap, disiapkan sama komandannya. Para tamtama monggo, klaturi siap. Itu tombaknya tuh inje. Tentara Jawa sih. Para tamtama monggo, klaturi majeng mlampah, maju jalan maksudnya. Itu kayaknya dikibatkan gini, set, setunggal kali. Walah, lambat sekali. Alamak latihan perang-perangan. Waduh, set, latihan perang-perangan. Para tamtama awas ada musuh, gelar tikar dulu. Silo wedang ronde, musuhnya datang baru ambil panah. Amit ya, matanya tak panah. Keburu ditembak itu. Tapi kalau lihat restoran kayak gini, saya ingat pengalaman saya. Udah, orang Jawa mana pernah masuk ke restoran begini? Minyak ini yang kayak orang Jawa tahu. Itu pengalaman saya di hotel. Hotel sini nih kan ada restoran di sana. Saya uang pas, mau makan enak, nasi gorengnya saya makan. Nasi goreng pesan 1 piring. Uang di hotel ya, nasi gorengnya kan sedikit. Makan dek belum habis. Belum, waktu mau habis saya masih lapar. Saya bilang, saya cari akal, saya panggil pelayan. Pelayan, sini. Kamu kurang ajar. Ini restoran kelas 1, kok ada lalernya nasi goreng? Dilihat ada lalernya. Oh maaf tuan, jangan bilang di sini ada laler. Nanti saya diganti lagi 1 piring, saya makan lagi. 2 piring belum kenyang, saya bengok lagi, saya teriak. Sini, ini sudah bukan laler lagi, ini sudah kecoro. Lihat, kecoa. Dilihat memang ada kecoanya. Ini mesti bagian belakang kurang ajar. Baik tuan, nanti saya diganti 1 piring lagi, saya makan lagi. Sudah hampir 3 piring kenyang, sudah mau habis, sebelah saya nyolek. Mas, bagi lalernya saya juga mau nambah. Saya bawa laler dari rumah, saya taruh. Selamat malam. Ya. Mau nyanyi? Hah? Mau nyanyi kau? Oh iya. Saya sebagaimana Desi Arisandi tadi, saya juga ingin membawakan sebuah lagu yang cukup santai, cukup slow, cukup sentimental, cukup romantis, dan cukup sekian. Anunya bagus ya? Apanya? Selananya. Wow, Pak Ijo terkenal kaya. Kayaknya apa sih? Katrina. Iya, Katrina kan murah. Di pasar Tanah Abang yang udah kebakar cuma 300 1 meter. Masa? Enggak, ini bener. Ini saya ngomong soal bahan Katrina ya. Saya jadi ingat saudara saya kemarin meninggal. Begitu meninggal, saya suruh cari cepet-cepet itu kain kafan toh. Cari kain kafan sana sini, rupanya nggak dapat. Berhubung saya punya duit lebih, ya saya beli kain Katrina aja. Belikan Katrina, jadi mayat udah disembayangin, udah segala macam, bungkus sama kain Katrina. Iya. Begitu mau dimasukkan liang lahat, setelah dimasukkan itu kan dibuka pocongnya. Iya. Begitu dibuka, mayatnya teriak, ketemu lagi. Dia lagi. Bosen ngomong terus ya. Saya akan bawakan sebuah lagu. Tolong dihidupkan. Ini saya kalau nyanyi sebetulnya nggak pernah diiringi sama gitar. Diiringi tekap. Baiklah, akan saya bawakan sebuah lagu Kidung. Tak selamanya Doris itu kalabak, nyatanya kadang-kadang Sis Doris inem pelayan seksi. Hutan dan rimbanya, oh begitu lebatnya, membuat hati ini deg-deg
yang seksi, kau hanyutkan aku dalam sebuah mimpi. Basah deh tuh. Hah? Jangan mimpi terus lemes dong. Enak aja, situ aja wakilin mimpi. Tunggu, ada dari panitia berita panggilan untuk saudara Wijaya Jalan Senopati. Nggak tahu nih Wijaya dari panitia. Diharap lekas pulang karena neneknya terkunci dalam WC. Saya kira beneran. Kurang ajar. Lah. Ya. Apa? Ya kenapa? Kawan kau mana si Arab? Hah? Si Jalil. Kenapa sih? Si Jalil? Nggak masuk. Hah? Mana Jalil? Ada? Bukan itu tadi yang Maksum. saya senang tadi yang joget. Saya senang tadi yang joget di sini, yang sama Desi Arisandi. Ya. Kalau nggak salah namanya Pak Sukri apa ya? Pak Sukri ya. Pak Sukri itu joget apa nafsu ya? Sukri. Maaf Pak, maaf. Jangan dicegat ya. Bener ya? Mau jogetnya ngantengannya ngemermelek kayak ini dah. Itu Pak Sukri itu ya dulu waktu jalan itu ya. Iya. Dia memang ahli joget dari mulai dangdut apa. Senengnya sebetulnya dangdut. Waktu jalan di kampung lihat ada orang nyetel transistor irama dangdut, dia ketok pintu, tok 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 tok. Dibuka, ada apa Pak? Numpang joget Pak. Jogetnya hobi saya. Saya ngelihat Pak Sukri jogetnya mukanya sampai merah. Barang dibuka teles. Anu ya, Apa? Pak Sukri ini seperti teman saya. Siapa? Namanya nggak usah disebut lah, nggak enak. Iya. Nanti sama lagi. Ini dia udah meninggal soalnya. Iya. Oh, teman kamu. Iya. Kemarin ini meninggal. Rupanya dia masuk neraka. Udah kirim surat sama saya. Iya. Udah kirim surat dari neraka ke saya. Iya. Dia bilang, Cok, saya sudah sampai dengan selamat di neraka. Saya berhubung anak penggede, dapat fasilitas. Oh, dapat dispensasi. Iya, dispensasi. Itu ceritanya begini. Jadi neraka itu kan ada sel-selnya, Mas. Iya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya. Dia boleh pilih itu. Jadi buka kamar 1, dia pilih. Dia di kamar 1 itu ada orang lagi dipukulin pakai besi panas, Mas. Iya. Waduh, dia bilang nggak enak sini sakit. Nggak jadi kamar 1. Buka kamar 2. Malaikat buka kamar 2. Dia lihat ada orang lagi di sate, ditusuk dari ujung kepala sini sampai daerah Tahiti sini, Mas. Diputer aja. Iya. Kambing guling ya. Di situ iya seperti kambing guling. Di situ sakit, nggak jadi kamar 3. Begitu kamar 3 dibuka, wah ini rada enakan, Mas. Orang semua lagi pada direndam segini, Mas, sebatas leher. Direndam cuman nggak enaknya direndam di air tinja. Di air tinja itu. Dia pikir, wah daripada sakit mendingan di sini bau-bau dikit nggak apa-apa ya. Ya deh saya di sini. Oh, dia masuk ke situ. Nyelup gitu ya, sebatas leher. 5 menit kemudian bunyi bel. Neng. Ya, waktu istirahat sudah selesai. Sekarang silakan nyilem kembali. Bayangin itu nyilem kok di air tinja. Teman saya juga ada itu. Kalau ini pekerjaannya lain. Begitu mati, brek, rupanya di dunia itu memang pekerjaannya yang rusak-rusak. Iya. Masuk ke neraka juga. Temennya Sukri tadi ya. Masuk neraka. Begitu masuk neraka, di depan kan ada tim screening. Iya. Malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3. Kalau di sini ya Pak Kom Kamtib lah gitu ya. Screening gitu ya. Pas di screening, terus ditanya, pekerjaan di dunia apa? Germo. Nggak bisa bohong kalau di sana. Di dunia kerjanya apa? Nih malaikat tanya. Germo, Pak. Terus malaikatnya celinguk gitu.
deketin, ada yang baru nggak? Padahal malaikat. Nih ya. Udah jangan cerita yang udah nggak ada, itu orang udah out, jangan diceritain. Iya. Cerita yang masih ada aja. Kenapa? Si Sukri kan orang Jawa. Iya. Sunda dia. Oh Sunda. Siapa? Oh Madura, iya pokoknya orang-orang daerah sana lah. Waktu lebaran, ini susah memang kalau orang Jawa nih nyusahin pemerintah. Kalau lebaran mesti nyediain berapa kereta tuh. Buset, capek jadi orang Jawa. Lebaran pulang desek-desekan aja. Syukur. Saya juga lagi nunggu di stasiun, waktu itu ramai sekali. Tahu-tahu Pak Sukri datang. Mas, dia tanya sama saya, kereta yang ke Surabaya jam berapa? Saya bilang jam 6. Kalau yang ke Solo jam berapa? 4:30, aku bilang. Ah, kereta yang datang dari Bandung sebentar lagi jam 4. Yang liwat Jogja ke Surabaya jam berapa katanya? Saya bilang 6:30 itu terakhir. Mas mau kemana sih? Saya bilang enggak, saya cuma mau nyebrang katanya. Nyebrang aja, namanya beruntung. Tapi ya, Sukri memang dasarnya orang Jawa ya, suka nyusahin pemerintah memang. Itu Pak Sukri. Emang orangnya berani ya kamu ya. Iya. Pak Sukri itu kan anaknya banyak. Anaknya banyak, bukan anak banyak kan, bukan. Anaknya ada 8. Iya. Nah kemarin ini saya dengerin aja ya. 3 bulan yang lalu istrinya bilang, Mas, anak kita udah kebanyakan, saya udah capek melahirkan lah. Sekarang kita pisah kamar aja tidurnya. Kata istrinya ya. Istrinya ngajak pisah kamar, Pak Sukri terang nggak mau dong. Iya. Orang biasa joget aja sampai merah. Iya. Diajak pisah kamar nggak mau. Akhirnya istrinya bilang begini, masa kamu nggak bisa pisah kamar, sedang Pak Sastro ini orang sebelah, orang yang pecandu ngerokok, nikotin, padahal itu bisa berhenti ngerokok. Dia bilang gitu. Akhirnya dia nggak mau kalah set sama Pak Sastro. Gengsi. Iya gengsi. Iya deh. Memang sehari 2 hari memang masih gelisah ya. Wong namanya dingin. Jadi dilanjutkan terus, dilaksanakan terus setelah 3 bulan. Akhirnya bisa terus Pak Sukri. Nah istrinya nih malam-malam tahu-tahu ngetok pintu. Tok 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 tok, Mas. Siapa sih? Saya istrimu. Pak Sukri bilang gini, KB. Akhirnya bukain juga. Ada apa sih? Enggak, saya cuma mau bilang. Bilang apa? Ini Mas Sastro sekarang udah mulai ngerokok lagi, Mas. Enggak tahan. Ya. Wanita memang susah tahan. Pasti cuman mau bakal ngajak joget aja tuh ya. Jok, kemarin aku jalan-jalan dengan si Sukri. Ketemu kawan lama Insinyur Bowo. Mana Insinyur Bowo? Ada? Nah itu, Insinyur Bowo. Gimana kabar? Aku bilang, baik. Apa kerja sekarang? Aku habis ikut pameran di Jepang. Apa yang kau ciptakan? Aku menciptakan satu buah mesin cuci 25 watt. Bayangin mesin cuci cuma 25 watt. Lantas dites di Jepang sama perusahaan Sanyo. Dimasukkan sapu tangan, 1 menit sapu tangan sudah keluar kering terlipat. Dari perusahaan Sharp, masukkan satu kos kaki, setengah menit keluar kering kos kaki. Mitsubishi masukkan lagi Sarbet, keluar lagi setengah menit. Aku ikut ke Jepang, aku penasaran, aku masukkan itu mesin cuci satu celana blue jean sama satu spray. Setengah menit, 2 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, belum keluar juga. Aku buka itu mesin cuci, ada lampu 25 watt sama Insinyur Bowo sedang mencuci di dalam. Hasil komputer. Siaran niaga bagian kedua. Morfin, aman bagi serangga, membunuh semua manusia.
Harum baunya, mengkilat lagi bijinya. Duren. Saya ibu singer. Saya selalu menjahit bareng suami saya dengan singer. Oke, ladies and gentlemen, biar kuris asal teman, inilah sebuah grup superstar dari Jakarta, Indonesia, Warkop Blast. Kami perkenalkan satu persatu sebagai pemegang drum Saudara Slamet. Iya, sebagai pemegang gitar Saudara Abdul alias Tulo. Sebagai pemegang piano kami perkenalkan Mas Bay. Ya, sebagai pemegang bass Saudara Ubay. Ya, sudah terkenal saudara. Dan sebagai terakhir sebagai pemegang sompret Saudara Johnny. Ya oke, sompret kereta api. Oke, 1, 2, 3, front. Nandang susah sapa sing ngancani ganti Bang Joni dek semono Aku tetap tresno lan tetap setia yo kang masih dereng nate gawe kula lan melu walondo setengah mati lagu Jawa susah kali dasi kine bareng mukti mas rika banjur klalen marangnya setitik mesti nesu terus ngajak gebrek aja kaya kue. Sini. Tadi nyanyi sudah, cerita sudah, sekarang bedekan, tebakan. Bahasa Sunda mah tatarucingan. Tatarucingin. Nah, bahasa Sundanya tatarucingan. Apa? Kucing-kucingan? Tatarucingan, tebakan. Nah. Saya. Nah. Coba. Apa namanya? Ini mati nih, sini aja dulu. Apa namanya? Ayam apa yang nggak bisa mundur? Singkat, ilmu hayat. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang nggak ada kaca spionnya nggak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion? Bisa? Ayam Bangkok. Iya. Ayam yang nggak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam apa bis? Nggak bisa. Ini nggak ilmiah. Nggak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang nggak bisa mundur, ayam yang di belakangnya ada temboknya. 3 tahun dia nggak bakal bisa mundur tuh. Kampung. Pinter. Nih kalau mau tebakan nih. Sini. Apa bedanya laki-laki dengan permainan sepak bola? ilmiah. Itu ilmiah. Ayam nggak bisa mundur. Yang main sepak bola laki-laki.
Yang perempuan juga ada. Wah, iya, Bang. Kalau main bola, bolanya 1, orang laki 22, bolanya berapa? Ini mesti yang berbau-bau itu loh. Forno. Fayah yuk. Fayah. Apa sih gak tahu lagi? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ini. Dengarkan. Orang main sepak bola, penyerang membawa bola, kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan, penyerangnya tunggu di luar. Itu main bola. Main bola itu. Kalau orang laki? Kalau orang laki, penyerang dibawa bola, Iya. penyerangnya masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Ilmiah. Ini udah nggak beres. Kalau tebakan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu sekarang ini sudah serba cepat di dunia. Iya betul. Apollo kamu tahu? Apollo tahu. Nah, 1 menit bisa 3.000 kilometer. Apollo. Iya cepet. Concorde 6 jam Asia Eropa. Cepet kan? Cepet ya. Nah, kereta api di Jepang 1 jam 500 km. Iya, Semua sudah serba cepet. Iya. Sputnik, roket, ya kan? Semua Kemajuan, cepet. ya. Nah, Iya. sekarang saya tanya sama kamu, kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong, sini aja. Saya dilihatin ini, saya sendirian dilihatin orang-orang segede banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar Tetap masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. situ jangan sembarangan loh. Sinar kecepatannya bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya? Ayo, apalagi? Angin. Belum cepat masih bisa ketahuan warnanya merah. Belum. Angin warnanya merah ya. Coba. Nggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. Ilmiah ya. Ilmiah. Berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concorde dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa jalan cepat. Kalau mencret belum sempat kepikir sudah basah. Iya betul. Betul ya. Wah, gantian Om, dari tadi kok triwi saja cerita meluk. Gantian saya. Kalau sudah waktunya ganti itu ganti, jangan di atas terus, itu serakah namanya. Ini Batak brengsek. Tadi ngomong di atas mulu. Iya, sekarang sini Mas, ngomong sama saya Mas. Saya punya cerita nih Mas tentang teman saya yang datang dari Wonogiri. Dia datang ke Jakarta gitu, mau dolan-dolan gitu. Terus itu dia pengen beli oleh-oleh buat saudaranya di kampung. Dia belanja di Pasar Baru. Ya. Dia beli kain di toko Cina, di kain, begitu dibayar, Cinanya bilang, "Kamsia." Gitu. Terus beli sepatu, dibayar, Cinanya bilang, "Kamsia." Gitu. Terus beli apalagi ya? Baju juga begitu, dibayar bilang, "Kamsia." Gitu. Setelah dikumpulin, dia pulang naik becak. Di tengah jalan dia tanya sama tukang becak nih, teman saya nih, "Bang, itu artinya kamsia apa sih? Kalau setiap saya bayar, Cinanya kok bilang kamsia gitu." Dasar tukang becak iseng, dia bilang begini, kamsia tuh taunya Tuan, artinya apa? Itu Tuan dimaki-maki. Gitu. Tukang becaknya bilang begitu. Kurang ajar, setan loh, gitu. Begitu Tuan. Wah, ya panas teman saya, dia balik itu ke Pasar Baru. Dia lempar barang-barangnya di depan Cina tuh. Kedusrak. Cina lo sini lo. Babe lo, nyak lo, engkong lo, pembantu lo, semuanya kamsia. Dimaki tuh. Apa ya temen lo tuh Mas? Dari Jawa sih. Ini bawain Kang Beca mau aja. Tapi adek gue nih, si Juju. Kenapa? Punya pacar juga orang Jawa. Tukimin namanya. Lu dari Wonogiri ya, temen lo. Ini dari Wonopringgo. Di peta kagak ada, yang ada di peta PUTL ada. Pacaran sama adek gua. Terus kagak tahu diri pacaran. Pacaran jam 11:30 sih, belum pulang. Jam 2 belum pulang, gua katanya ini pacaran mau maling.
Mati rabit. Udah gitu. Pernah sekali waktu jam 12 belum pulang, gue kesel. Gue masih punya tata sopan, gue kasih kode aja, gue tarik hordeng, kreket gitu kan. Kreket. Aja berdiri, gue pikir mau pulang, pacarannya pindah dia kebon. Supaya hordeng kagak ditarik, Madira, bener gue bilang. Wah, gue itu gue diikutin di kebon nih, gue intip, gue takut adek gue udah apa-apain. Maklum zaman sekarang ya nggak. Main timpa, main tinggalin aja pan. Gue tungguin di samping pohon gitu, gue dengerin. Dia ngerayu. Rayuannya kayak zaman Siti Nurbaya. Zaman tahun 2. Sebelum Rekiplik. Boleh semuanya. Tindak cucu. Gue ngomong gitu. Engkau adalah pelabuhan hatiku. Sah bandar cintaku. Dan tambatan hatiku. Adek gue nyeletuk aja. Wah, lo kira gue Tanjung Priok. Mas, sekarang pan musim haji mas ya. Ini musim haji. Saya jadi ingat kakek saya mas. Terus kakek saya dulu namanya Bang Nawi. Barnawi. Haji Barnawi. Haji Nawi. Kakek saya naik haji zaman dulu tahun 2 juga. Naik haji pan kalau zaman sekarang sih naik kapal terbang. Kalau zaman dulu udah naik kapal laut sampai sono kagak pakai mobil. Pakai onta. Oh iya. Kakek saya naik onta tuh, jalan-jalan kemana naik onta deh. Pernah sekali waktu dia salah milih onta mas. Onta sebentar lagi mau pensiun dia taikin. Lalu dia pikir yang kalem aja tapi nggak galak pan kalau yang tua dia naikin onta tua. Nah ketinggalan sama temen-temennya. Ketinggalan temen-temen di gurun pasir, bayangin. Kakek gue mas ya, mana udah tua kejemur lo, bayangin tuh kulit kerempeye kering tinggal dikecapin digigit asik kali tuh. Penjalan begitu ya, pas jalan begitu ketinggalan jauh sama temen ini, onta digebukin jalannya tenang ya pelan. Maklum onta biasa kejemur digebuk lagi, dijemur aja kagak apa-apa. Pasti kecil. Untung kakeannya bawa apa? Bak remason. Terus bak remason dia pikir, gua jajal torpedonya gua gosok pakai remason. Dia turun ya, diambil remason dari bungkusannya, udah gosok tuh. Sok. Lo tuh onta. Kakeannya belum sempet naik, ontanya udah kabur. Lari kencang banget. Belum tau, diuber sama kakeannya nggak kena. Onta kepanasan, dia lari aja. Pas dia lari gitu, nggak kubur-ubur, kakeannya pikir madi rabit nih. Tadi perasaan digosok torpedonya pakai apa? Pakai remason bisa lari. Wah dia coba dia, gue juga pegang, gue rasa gue juga bisa nih. Dia ambil remason, dia gosok torpedonya sendiri. Bukannya dia lari, dia kelojotan di tengah gurun. lari mundur. Larinya mundur, aduh payah dah. Pas gitu, kakeannya pulang naik haji, kon disambut. Lo tahu dong kalau orang-orang Betawi, orang mana, kalau naik haji yang naik hato, yang nganterin 3 bus, 2 truk, amin 6 kol. Halim penuh, Tanjung Priok penuh zaman waktu itu. Hajinya cuma 2. Hajinya cuma 2 pelan, yang nganterinnya 2 kampung. Mohon berkah katanya. Masuk begitu turun dari kapal laut, yang nyambut kan ada kali 2016. 2016 disambut. Waduh, maklum gembira pan. Kakeannya dipeluk, dicium, yang meluk 2016. Yang keluarga aja gak bagian meluk. Wah, dipeluk, dicium. Wah, sampai kelar dipeluk kakeannya bukannya baik malah dia mampus. Elah banget. Ngomong-ngomong saya jadi inget itu, Bang, waktu itu orang tua kan ya, kakeknya situ udah tua kan. Ya, udah tua. Saya inget ketemu di pasar burung gitu. Kakek gue. Dia mau beli burung, nggak tahu beli sama orang Jawa atau orang apa itu. Dia bilang burung beo yang mau dibeli. Wah, burung beo bagus, di atas ditaruhnya gitu. Terus kakinya 2 gitu dikasih tali. Iya. Tali kaki kanan dikasih tali hijau, kaki kiri dikasih tali kuning gitu. Nah, terus kakek itu tadi tanya sama tukang beonya. Ini beo berapa harganya? Wah, ini harganya 30 juta. Wah, ilah, mahal amat. Apa istimewanya? Kalau ini tali hijau yang kaki kanan ditarik, beonya bilang yang sopan-sopan. Aduh, selamat pagi, manis sekali, cakep gitu. Ngomongnya yang sopan-sopan gitu. Terus kakeknya yang itu tadi tanya, kalau yang kaki kiri yang kuning ditarik, ngapain? Oh, beonya ngomong maki-maki. Oh, kurang ajar, babi setan loh gitu.
Wah, terus manggut-manggut tuh kakek. Terus dia bilang sama yang punya beo, kalau ditarik dua-duanya gimana? Beonya di atas nyaut, jatuh dong. Ngomong soal jatuh, jadi saya ingat ada orang ini yang mau bunuh diri. Oh, gimana? Di pinggir kali. Itu bunuh diri, rupanya dia susah hidup, semua barang putus asa, barang naik segala macem, dok kagak gaji tetep, bahan dok susah hidup, pikirannya bagaimana ya. Akhirnya dia pikir aku bunuh diri aja, dia ambil jalan singkat supaya gak jadi pikiran dia. Bunuh diri. Dia ambil itu apa itu bubuk petasan, dia taruh di badannya. Oli dulu, kasih bubuk petasan badannya. Kasih bubuk petasan, dia ambil pistol, ditaruh di lehernya, dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon, begitu naik pohon, di bawah dia udah dikasih ini nih, di pohonnya kan di pinggir kali, di bawahnya udah dikasih ini, bensin, dikasih bakaran ini, kayu-kayu yang dibakar. Jadi kalau dia jatuh ke api langsung bus, meledak mati. Wah, dia udah naik ke atas pohon, matanya udah ditutup, dia mau lompat. Begitu dia lompat, dia salah lompat. Dia nyebur ke air, waduh dia gelagapan, mak dirabit. Untung gua jago berenang, kalau kagak gua mati dari tadi. Mau bunuh diri masih mikirin begitu. Bicara soal lompat melompat ya. Jadi gua inget tetangga gua punya kambing. Sebelahnya piara kambing juga. Tuh kambing yang satu kambing perempuan, yang satu kambing lelaki. Dia mau pacaran ke batasan pagar, namanya yang miara orang lain, nggak satu rumah. Jadi kalau dalam bahasa kambing dia ngomong deh tuh, yang kambing lelaki namanya si Hannibal, yang kambing perempuan namanya si Rosi. Udah gitu dia ngomong berdua, Hannibal, bagaimana sih kita kok nggak pernah ketemu, kita pacarannya di balik pagar terus. Jadi ngomongnya cuma di balik pagar. Percuma ya. Percuma dong, lu pan kambing laki, masa lu nggak bisa lompat pagar segini tingginya sih, pan cuma segini. Besok doh kata si Hannibal, besok deh, gua besok mau makan rumput yang banyak deh. Kalau perlu bekas tuan gue tuh capcay gua embat katanya. Wah, gua mau makan. Bener aja, si Hannibal nih dia cari rumput yang hijau dia makan, dia cari segala macam yang sehat-sehat dia makan. Buat persiapan besok dia mau lompat. Wah, si Rosi udah nungguin aja di kambing perempuan. Wah, pagi-pagi dia lompat, dia mau lompat. Udah ambil ancang-ancang nih. Nih si Rosi udah nungguin, ayo dong Hannibal cepet ya. Ntar dulu gua lagi ngambil ancang-ancang, ngumpulin tenaga dalam. Waduh, ini baru jauh udah ancang-ancang dia lari. Wing, dia lompat gitu, dia lompat lari terus lompat. Wah, taunya dia nyangsang di ujung pagarnya. Wah, gitu. Wah, dia berontak-berontak. Jatuh ke bawah, bluk aja. Waduh, ke sebelahnya Rosi. Waduh, si Rosi bilang, aduh Hannibal, sakit Hannibal, kesian Hannibal, lompatnya kurang kuat sih. Aduh, kesian Hannibal, merintih-rintih nih si Hannibal. Hannibal bilang begini aja, Rosi, lo jangan panggil gua Hannibal lagi deh. Kenapa emang Hannibal? Jangan panggil Hannibal deh, mendingan lo panggil gua Hani deh. Kenapa? Bal gue nyangsang di atas. Waduh, kalau cerita soal binatang memang enak Mas, nggak bisa tersinggung ya Mas ya. Apanya? Kalau cerita binatang, iya, lebih demokratis gitu ya, nggak pakai marah-marahan gitu. Saya jadi inget nih, kalau soal miara tadi kan kambing teman Mas ya. Ini saya juga punya tetangga nih, orang Belanda. Wah, dia punya piaraan burung beo. Tadi jadi dibeli tuh beo tadi. Sekarang yang miara orang Belanda nih. Gitu, wah burung beo emang bagus tuh, suaranya bagus, dia sudah bisa fasih gitu ngucapinnya. Selamat pagi menir, selamat siang menir gitu. Wah macam-macam deh pokoknya sudah hafal gitu. Nggak begitu lama itu orang Belanda mau pulang cuti ke Belanda. Wah, dia libur gitu. Burung beo titipin sama tetangganya, namanya Pak Umar. Pak Umar, ini saya titip burung beo ya, saya mau pulang dulu ke Belanda. Iya baik tuan katanya. Gak begitu lama, sudah 6 bulan berlalu, Belandanya pulang ke Indonesia, balik gitu, mau kerja lagi. Terus, mana burung beonya? Ini tuan, dikasih. Begitu dikasih, ditungguin sama Belandanya. Ini burung beo kok gak bunyi-bunyi ya katanya. Gak begitu lama kok setiap pagi bunyinya cuman gitu aja tuh bunyinya setiap pagi. Wah, ini kok kagak bisa ngomong selamat pagi lagi? Gak bisa ngomong selamat pagi lagi. Wah ini jangan-jangan dipotong nih lidahnya nih katanya. Dia tanya Pak Umar, Pak Umar, ini gimana nih burung beo kok suaranya cuman aja nih. Waduh, wah iya tuan,
ini dulu burung beo saya serahkan pembantu saya ngurusnya. Cuman mungkin naruhnya salah. Naruhnya deket jamban tuan, deket WC. Maka suaranya doang. Kalau apinya dia denger dia tiruin. Dia 6 bulan di WC. Ngomong soal burung saya jadi ingat mas. Nah saya juga punya cerita soal orang yang burung nih. Kang Becak nih mas. Pagi-pagi jam 5 udah mulai jalan. Malum deh kalau pagi-pagi dapat muatan sayur pasar indukan gitu kan. Karena pasar induk Tanjung Priok. Gitu deh. Dorong pakai kolt. Dorong gitu buat mulus deh. Rupanya salah sarapan. Bubuk granat kali buat sarapan. Mulus begitu. Mulus. Nggak lama kemudian. Wah, celingak-celingak udah mau buang air di mana nih? Wah, lihat ada gedong. Wah, rumah bertingkap. Wah, dia ke pinggirnya, di pinggir gedong ada got. Dia main begitu aja, dia main nongkrong aja tuh. Nongkrong di pinggir got. Wah, centengnya lagi kebenaran lagi patroli. Centeng gedong tuh ya. Centeng gedong, penjaga gedong. Dia lihat ada orang lagi buang air begini. Hah? Ngapain lo? Ngapain lo buang air di situ? Wah, saking takutnya kaget. Dia kagak kehabisan akal. Dia ambil topinya, dia tutup tinjaknya. Buat tuh tutup. Kagak pak, saya kagak buang air pak. Saya lagi ini nih, nangkep burung saya terlepas nih barusan saya tangkap, saya tutupin topi. Dia tutupin topi. Nggak lama, centengnya curiga. Anyang bener? Iya bang, sumpah katanya biar sambar keledek barang-barang saya mau katanya. Oh itu tutupin. Oh, terus kenapa ditutupin? Kenapa lo nggak tangkap? Bini saya lagi ambil kurungannya di rumah katanya. Wah, centeng pikir. Lo ambil deh buruan deh. Kurungannya di rumah, gue yang pegangin tuh burung. Topinya, wah dia pegangin, tutup topinya dipegangin, baik dah. Tukang becak mari menek-menek dia jalan, topinya dipegang pintu centeng, jalan Kang Becak ngedayung gitu, neng becanya, di centeng pikir, waduh burung gede nih, gua rasa cucak rawa nih yang mahal, nih Kang Becak, mari-mari nyarinya, wah dia main robo aja, kalau ketangkep gua kabur nih, betul, sialan nih, ini burung berak, anget deh, kok anget, itu di muka, rabit. Kang Becak tipu gue. Gua kira burung. Tokai ditutup topi. Sompret bener. Terus gimana mas? Iya jadi saya ingat abis naik becak. Saya ingat ada peristiwa juga waktu saya naik ini bemo. Saya naik bemo mas ya. Dari Matraman nih. Matraman dalam. Sampai ke jalan sono. Romangun. Saya mau ke Romangun. Begitu saya lagi jalan, saya duduk di sebelah supir. Supirnya tenang, cengengeh saja. Begitu kan, sampai pasar Genjing ada yang turun mau bayar. Tanya, bang, nak yang ongkosnya? Kang Bemo diem aja. Nah, yang ongkosnya? Kang Bemo nya diem aja. Terus, lu brengsek lu. Gua tanya harga nyamanya. Nih gocap nih. Gocap dikasih jalan, nggak tuh bemo lah jalan deh tuh, jalan begitu lama jalan saya tanya, bang, kenapa sih ditanya harga diam aja? Udah dia kan nanya harga, bukan ini aneh nyawab, nah sangkang ledek, dari pandai ditabok mendingan rugi gocap kan? Taunya dua-duanya bindeng ya? Nah nggak taunya supir bemonya juga bindeng. Para hadirin sekalian, setelah kita bercerita sampai berbusa-busa. Sekarang saya dan teman-teman saya, maksud saya kami ini, akan menyanyi. Dan judul lagunya adalah John Tralala.
satu tequila. Tuangkan saya, baby. Oke, Don. Don. Lalala. Biar kreatif jalan sendiri, walaupun dia banyak bertanya, bukan berarti tidak mengerti. Habis. Yang main piano orang juling, Yahoo deh.